Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat data dimanapun Anda berada, hari ini kita telah menyaksikan bersama rilis inflasi di level nasional, kemudian dilanjutkan di level provinsi, dan hari ini izinkan kami menyajikan berita resmi statistik mengenai perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi bulan Oktober di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ada beberapa catatan peristiwa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, harga ikan mulai meningkat. Ini karena suplai ikan menurun akibat mulainya musim penghujan. Dan pasokan dari luar daerah untuk ikan-ikan laut juga mengalami penurunan, menyebabkan harga ikan mulai meningkat. Yang kedua, suplai beras dan cabai melimpah. Banyaknya beras lokal dan juga cabai dari luar Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyebabkan stok beras dan cabai di pasar-pasar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan suplai sehingga harga terjadi penurunan. Yang berikutnya, terjadi peningkatan harga emas. Emas merupakan komoditas internasional, dan ini berakibat ada kenaikan harga emas. Yang berikutnya, pada 1 Oktober 2024, terjadi penurunan harga BBM non-subsidi, meliputi Pertamax Turbo, Dexlite, dan juga Pertadek. Bapak Ibu, sahabat data yang berbahagia, inflasi bulan Oktober tahun 2024 ini kami sajikan dalam 3 pendekatan. Yang pertama, inflasi dari bulan ke bulan. Yang kedua, inflasi tahun kalender. Yang ketiga, inflasi dari tahun ke tahun. Selama bulan Oktober ini, inflasi bulan ke bulan sebesar 0,81%. Kemudian tahun kalender ini mengalami deflasi sebesar 0,01%. Apabila kita cermati bersama data inflasi dari bulan ke bulan, kita tahu bersama bahwa selama 10 bulan ini terjadi 5 kali inflasi dan 5 kali deflasi. Inflasi tertinggi itu terjadi di bulan April sebesar 1,51%. Kemudian deflasi terdalam terjadi di bulan Juli sebesar 1,69%. Kemudian di bulan September terjadi inflasi 0,36%, dan di bulan Oktober kembali terjadi inflasi sebesar 0,81%. Apabila kita cermati lebih dalam, berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi dari bulan ke bulan ini, yang paling besar andilnya dan juga sangat besar pengaruhnya itu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ini secara total share-nya sangat besar. Kita tahu bersama bahwa makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 2,09% dengan andil 0,81%. Kemudian pakaian dan alas kaki ini hampir tidak mengalami perubahan harga yang signifikan. Kemudian perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga ini mengalami deflasi atau penurunan harga sebesar 0,03 dan andilnya sangat kecil, jadi mendekati 0. Yang keempat, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,06% dan andilnya sangat kecil, mendekati 0. Demikian juga kesehatan tidak mengalami banyak perubahan. Yang keenam, kelompok transportasi
Ini dikarenakan ada penurunan harga BBM non subsidi sehingga mengalami deflasi sebesar 0,72 dan andilnya minus 0,06. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,12 dan andilnya minus 0,01. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya terjadi deflasi dan andilnya sangat kecil. Demikian juga dengan pendidikan. Yang perlu kita cermati bersama adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran. Ini mengalami inflasi. Kita tahu bersama bahwa kelompok penyediaan makanan dan minuman ini sebagian besar adalah makanan dan minuman jadi, sehingga terpengaruh oleh perubahan harga di kelompok bahan-bahan makanan. Karena bahan-bahan makanan diolah oleh restoran, warung, dan disajikan berupa makanan siap saji. Kelompok penyediaan makanan minuman restoran ini mengalami punya andil terbesar ketiga dengan andilnya 0,02. Dan terakhir, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini mengalami inflasi 0,75 dan andilnya adalah andil terbesar kedua setelah bahan makanan dengan andil 0,05. Apabila kita cermati beberapa komoditas yang mengalami pendorong atau mengalami inflasi kenaikan harga, ini kami ambilkan 8 komoditas terbesar. Secara mantuman, yang pertama adalah ikan gabus atau ikan haruan, yang kedua ikan nila, yang ketiga ikan sepat siam, daging ayam ras, tomat, emas perhiasan, ikan kembung, dan ikan layang. Ini semakin besar gambarnya, semakin besar andilnya. Jadi urutannya mulai dari ikan haruan atau ikan gabus sampai ikan layang. Ada 8 komoditas yang mendorong deflasi atau mendorong penurunan harga. Secara mantuman berarti Oktober ini lebih mahal, lebih murah daripada bulan September. Ada 8 komoditas. Yang pertama kacang panjang, yang kedua bensin, ini termasuk BBM non subsidi. Kemudian beras, ini kita cermati bersama, banyak sekali beras dari luar hulu Sungai Tengah masuk, seperti jenis unus, jenis siam, yang berasal dari Batola, Kabupaten Banjar, dan daerah yang sekitar. Sehingga membanjiri pasar dan harga mengalami penurunan. Yang keempat, cabai merah, telur ayam ras, ketimun, bawang putih, dan yang kedelapan kangkung. Bapak Ibu, sahabat data yang berbahagia, apabila kita lihat inflasi year on year atau tahun ke tahun, di bulan Oktober ini, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami inflasi sebesar 2,40%. Nilai ini ini masuk dalam ring target nasional. Ringnya 2,5% plus minus 1 atau dalam batas 1,5 sampai 3,5. Apabila kita cermati seriesnya selama 10 bulan ini, inflasi year on year tertinggi itu di bulan Januari sebesar 5,18%. Kemudian inflasi terendah terjadi di bulan Agustus sebesar 0,72%. Apabila kita bandingkan dengan target nasional, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada 4 bulan di mana inflasi year on year-nya itu masuk dalam target, sesuai dengan target, yaitu di bulan Februari sebesar 3,48%, di bulan Mei sebesar 3,34%, September 1,97%, dan di bulan Oktober 2,40%. Apabila kita rinci lebih dalam,
berdasarkan kelompok pengeluaran, kita tahu bersama bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini memiliki andil yang sangat besar, andil terbesar dalam seluruh komponen inflasi. Di bulan Oktober, kelompok ini mengalami inflasi 2,47% dan andilnya 0,98. Jadi dari inflasi 2,40 tadi, 0,98 itu berasal dari kelompok ini. Berikutnya, pakaian dan alas kaki itu memiliki inflasi 1,16 dan andilnya 0,07. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar memiliki inflasi 1,37 dan andilnya 0,13. Kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, inflasinya 2,01 dan andilnya 0,08. Kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 1,30 dengan andil 0,02. Kelompok transportasi mengalami deflasi atau penurunan harga sebesar 0,08 dan andilnya minus 0,01%. Kelompok ke-7, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi dengan nilai 0,22 dan andilnya minus 0,01. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya inflasinya 3,68 dan andilnya 0,05 maaf. Kelompok pendidikan mengalami inflasi 3,41% dan andilnya 0,09. Yang ke-10, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami inflasi 4,63 dan andilnya 0,71. Ini merupakan andil terbesar kedua. Dan yang terakhir, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 4,93 dengan andil 0,29. Ini merupakan kelompok yang memiliki andil terbesar ketiga. Apabila kita cermati tentang komoditas-komoditas pendorong inflasi year on year, kita dapatkan 8 komoditas terbesar. Kita urutkan dari yang terbesar sampai yang lebih kurang ya. Nah, yang terbesar ikan papuyu, dilanjutkan ikan haruan, ikan nila, emas perhiasan, ikan sepat siam, nasi dengan lauk, sigaret kretek mesin, dan kue kering berminyak atau makanan-makanan gorengan. Sedangkan komoditas pendorong deflasi atau yang mengalami penurunan harga, yang pertama adalah beras. Nah, ini karena suplainya melimpah, jadi harga beras bulan Oktober 2024 ini jauh lebih murah daripada bulan Oktober tahun 2023. Disusul oleh daging ayam ras, cabai merah, kacang panjang, jagung manis, bensin, baju muslim wanita, dan cabai rawit. Bapak Ibu, sahabat data, berikut kami sampaikan ringkasan inflasi bulan Oktober tahun 2024. Pada bulan Oktober tahun 2024 terjadi inflasi mantuman sebesar 0,81%. Year on year terjadi inflasi sebesar 2,40% dan year to date atau tahun kalender terjadi deflasi sebesar 0,01%. Penyumbang utama inflasi bulan Oktober secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,81%. Komoditas penyumbang utamanya adalah ikan haruan, ikan nila, sepat siam, daging ayam ras, tomat, emas perhiasan, ikan kembung, ikan layang, dan ikan patin. Kemudian penyumbang inflasi bulan Oktober secara year on year yang utama adalah yang pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,98%. Komoditasnya
ikan papuyu, ikan haruan, ikan nila, ikan sepat siam, sigaret kretek mesin, ikan patin, sigaret kretek tangan, dan kopi bubuk. Kemudian kelompok yang kedua, yang memiliki terbesar kedua, yaitu kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,71%. Komoditasnya yaitu nasi dengan lauk, kue kering berminyak, teh siap saji, ikan goreng, dan juga ikan bakar. Kelompok penyumbang utama ketiga meliputi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,29%. Komoditas penyumbang utamanya adalah emas perhiasan. Bapak Ibu sahabat data yang berbahagia, demikian paparan inflasi bulan Oktober di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan https hulusungaitengahkap.bbs.go.id /pressrelease.html. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.